Halo, perkenalkan saya Maya dari jurusan Tata Busana Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan menjelaskan tahapan-tahapan pewarnaan tekstur bahan menggunakan Ibis Pen X di smartphone, mulai dari spesifikasi bahan, pengenalan tools yang akan digunakan, tahapan-tahapan pewarnaan, dan hasil jadinya. Di video ini ada 6 pembelajaran tekstur bahan pada outfit basic, mulai dari bahan tebal, berbulu, transparan, berkilau, rajut, dan motif kotak-kotak. Spesifikasi bahan. 1. Tebal. Bahan yang sifatnya kaku, tidak mudah kusut, dan memiliki tingkat ketebalan yang tinggi dibanding dengan kain lainnya. Misalnya, fleece, flanel, denim. 2. Berbulu. Bahan dengan permukaan yang terdiri dari bulu-bulu halus, tidak mudah kusut, hangat, tidak menerawang, dan tidak licin. Misalnya, faux fur dan sweat. 3. Transparan. Bahan yang sifatnya tipis, ringan, tembus pandang, melayang, serta mudah jatuh. Misalnya ada organza dan teal. 4. Berkilau. Bahan yang bersifat mengkilap atau glossy, mudah jatuh dan lembut. Misalnya ada shimmer, chiffon, dan silk. Kemudian rajut. Bahan yang terdiri dari untaian benang, tidak mudah kusut, elastis sehingga mudah kendur. Inilah tekstur bahannya. Kemudian 6. Motif kotak-kotak. Bahan dengan motif kotak-kotak ini memiliki karakteristik yang bervariasi, mulai dari tingkat ketebalan, jenis kain, warna, serta tekstur kain. Misalnya ada rayon viskos, katun, dan flanel. Pengenalan tools. Saya akan menjelaskan beberapa fitur yang akan digunakan untuk pewarnaan tekstur bahan menggunakan aplikasi desain yaitu Ibis Pen X di smartphone. Ini adalah tampilan awal Ibis Pen X. Langsung saja kita klik My Gallery. Untuk membuat gambar baru, kita perlu klik icon tambah di pojok kiri bawah. Lalu akan muncul beberapa pilihan ukuran kanvas atau kita bisa mengcustomnya sendiri. Namun di sini kita pakai saja kanvas yang sudah ada, yaitu ukuran A4 dengan resolusi 350 dpi. Nah, ini kanvas yang masih kosong. Kita bisa menggeser, zoom in, atau zoom out saat mulai menggambar. Lalu ada tombol undo untuk membatalkan dan redo untuk mengembalikan pada tombol di bagian pojok kiri atas. Di bagian pojok kanan atas yang akan kita pakai adalah stabilizer agar garis-garis yang kita buat untuk sketsa atau drawing tool terlihat rapi. Kita lihat perbedaan garis yang menggunakan stabilizer dan yang tidak. Kemudian terdapat fitur Force Fade yang dikhususkan untuk pewarnaan tekstur bahan berkilau yang akan kita praktikkan nanti, agar ujung brush terlihat lebih lancip. Selanjutnya, untuk mengubah ukuran atau menggerakkan objek, kita bisa klik tombol Transform. Untuk pilihan brushnya, kita bisa klik icon kuas. Lalu akan muncul beberapa jenis brush yang dapat digunakan. Sekedar informasi kalau ini adalah Ibis Pen X versi non-premium. Jadi kalau kita ingin memakai segala jenis brush, kita perlu menonton iklan terlebih dahulu beberapa menit. Lalu brush akan terbuka dan bisa digunakan selama 18 jam. Untuk brush yang kita pakai ada 3 jenis, yaitu Dip Pen Soft untuk membuat color palette, pensil 2 untuk membuat sketsa busana, dan watercolor pensil untuk pewarnaan. Lalu untuk mengatur besar kecilnya brush dan transparasi, kita bisa atur pada tombol thickness dan opacity. Untuk mengatur pilihan warna, kita bisa klik icon kotak di bagian bawah, maka akan muncul tampilan warna dan kita bisa pilih sesuai keinginan. Sebelum mewarnai, kita perlu menentukan color palette dari gambar yang akan kita warna seperti ini. Di sini kita perlu memahami color tone untuk pemilihan warna pada desain busana yang akan kita buat.
Di antaranya ada warna hue, yaitu warna asli yang tidak tercampur dengan warna apapun. Kemudian ada warna tint, yaitu warna hue yang tercampur dengan warna putih. Kemudian ada tone, warna hue yang bercampur dengan abu-abu, dan shade, yaitu warna hue yang tercampur dengan warna hitam. Lalu ada warna putih dan warna hitam itu sendiri. Untuk melakukan color picker, kita bisa menekan beberapa detik pada warna yang kita inginkan. Lalu brush akan berubah warna sesuai warna yang ditempelkan tersebut. Selanjutnya adalah kita perlu paham mengenai layering. Pada gambar ini kita bisa menggunakan layer yang berbeda-beda, berfungsi untuk memisahkan objek-objek yang telah kita buat. Dan jika kita ingin menghapus beberapa bagian pada layer pertama, gambar pada layer berikutnya tidak akan terhapus. Misalnya layer 1 untuk proporsi tubuh. Kemudian layer berikutnya untuk color palette. Jika kita ingin menghapus objek proporsi tubuh, maka layer di bagian color palette tidak akan terhapus. Untuk menyimpan gambar yang sudah selesai, kita bisa save dengan PNG atau JPEG. Atau jika kita ingin menyimpannya dalam bentuk video, save dengan time-lapse video atau MOV, lalu pilih durasinya. Berikut kita mulai langkah-langkah pewarnaan tekstur bahan tebal, berbulu, transparan, berkilau, rajut, dan motif kotak-kotak. Secara umum, poin penting dari pewarnaan digital adalah dari besar ke kecil. Artinya, jangan fokus ke detail dahulu, tapi fokus membuat sketsa, warna basic, kemudian shadow dan lighting. Setelah semua terbentuk, barulah membuat detailing. Mari kita praktekkan sekarang. Pewarnaan tekstur bahan tebal. Tambahkan proporsi tubuh pada layer pertama dengan import gambar proporsi tubuh dari galeri kita. Rename layer menjadi proporsi tubuh. Sebelum ke tahap pembuatan sketsa busana, kita atur terlebih dahulu transparasinya agar layer gambar pada proporsi tubuh tidak mengganggu pada saat pembuatan sketsa. Tambahkan layer kedua. Rename layer menjadi sketsa tebal. Sebelumnya, kita pilih pensil 2 di bagian brush. Mari kita buat sketsa jaket puff dengan bahan yang tebal. Nonaktifkan layer proporsi tubuh. Lalu klik tombol transform di layer kedua untuk memperbesar sketsa yang telah dibuat. Tambahkan layer ketiga untuk pemilihan color palette. Rename layer menjadi color palette. Lalu, pilih brush jenis deep pen soft. Atur ketebalan brush. Pilih warna yang diinginkan. Di sini, saya memilih warna biru dengan menerapkan color tone yaitu hue, tone, shade, tint 1, tint 2. Untuk bagian jaket menggunakan warna hue sebagai warna dasar, warna tone dan shade untuk shadow, serta warna tint sebagai highlight jaket. Selanjutnya, untuk inner, menggunakan warna tint 2 yaitu warna biru yang lebih muda sebagai warna dasar. Dan untuk shadownya menggunakan warna tint 1 yang sedikit lebih gelap. Tambahkan layer di bagian bawah sketsa tebal. Rename menjadi warna dasar hue. Pilih brush jenis watercolor pencil untuk pewarnaan. Blok keseluruhan jaket dengan warna hue. Tambahkan layer di bagian atas layer warna dasar, lalu rename dengan tulisan shadow 1 atau tone. Gores brush di beberapa area lekukan. Tambahkan layer di bagian atas layer shadow 1 atau hue dan rename menjadi shadow 2 atau shade. Kemudian gores dengan area yang lebih kecil di atas warna tone tadi dengan warna shade untuk memberikan bayangan yang lebih gelap dan nyata.
Tambahkan layer di atas proporsi tubuh, rename layer dengan warna dasar inner atau tint 2. Blok keseluruhan baju. Tambahkan layer di atas layer warna dasar inner atau tint 2 dan rename shadow inner tint 1 untuk bagian lekukannya. Nonaktifkan layer sketsa tebal. Tambahkan layer di bagian bawah layer sketsa tebal, rename menjadi finishing menggunakan warna shade untuk outline agar warna lebih pekat. Khusus pewarnaan tebal tidak memerlukan highlight agar tidak begitu mengkilap karena warna bahan tebal itu sendiri cenderung ke arah doff. Inilah hasil jadi pewarnaan tekstur bahan tebal. Pewarnaan tekstur bahan berbulu. Seperti yang sudah saya jelaskan pada tahapan awal di pewarnaan tekstur bahan tebal, sekarang kita langsung saja membuat sketsa jaket dengan bahan berbulu. Selanjutnya langsung saja pada pemilihan color palette. Rename layer menjadi color palette. Lalu pilih brush jenis deep pen soft dan atur ketebalan brushnya. Pilih warna yang diinginkan. Di sini saya memilih warna merah dengan menerapkan color tone berikut: tint, hue, tone, dan shade. Kemudian untuk bagian luar jaket menggunakan warna tint sebagai warna dasar, hue dan tone sebagai shadow, shade sebagai detailing untuk bulu-bulunya. Lalu bagian dalam jaket dibuat dengan warna yang lebih gelap yaitu warna hue dan tone. Tambahkan layer di bagian bawah sketsa busana, rename menjadi warna dasar atau tint. Pilih brush jenis watercolor pensil untuk pewarnaan. Blok keseluruhan jaket dengan warna tint. Tambahkan layer di bagian atas layer warna dasar, lalu rename dengan tulisan shadow 1 atau hue. Gores brush di beberapa bagian dengan warna hue secara tidak beraturan membentuk seperti bulatan, serta di bagian sisi jaket dibiarkan lebih terang. Tambahkan layer di bagian atas layer shadow 1 atau hue dan rename menjadi shadow 2 atau tone. Kemudian gores dengan area yang lebih kecil di atas warna tone tadi dengan warna shade untuk memberikan bayangan yang lebih gelap dan nyata. Tambahkan layer di atas proporsi tubuh, rename dengan warna dasar bagian belakang atau hue. Blok keseluruhan dengan warna hue. Tambahkan layer di atas warna dasar bagian belakang atau hue. Rename dengan shadow bagian belakang atau tone. Untuk memberikan shadow, warnai bagian lekukan dengan warna tone di bagian belakang busana. Nonaktifkan layer sketsa berbulu. Tambahkan layer di bagian bawah layer sketsa berbulu, rename menjadi detailing bulu menggunakan warna shade, yaitu warna yang lebih gelap dari warna keseluruhan jaket. Atur ukuran brush sekitar 13 untuk membuat bulu-bulu tipis. Tambahkan dengan sedikit bulu dengan warna yang terang. Pada bagian lekukan jaket, warna dibuat lebih gelap dengan goresan bulu yang lebih rapat. Tahap detailing bulu ini sekaligus sebagai finishing busana. Perbedaan dari pewarnaan tekstur bahan lainnya adalah pada finishing bahan berbulu tidak perlu membuat outline atau garis tepi untuk merapikan gambar. Inilah hasil jadi pewarnaan tekstur bahan berbulu. Pewarnaan tekstur bahan transparan. Mari kita buat gaun kombinasi bahan non-transparan di bagian badan dan transparan di bagian lengan. Kita pilih color paletnya menggunakan brush jenis deep pen soft dan jangan lupa atur ketebalan brush. Di sini saya memilih warna hijau toska dengan menerapkan color tone berikut: putih, tint, hue, tone, shade.
Kemudian untuk bagian badan dress yang menggunakan bahan non-transparan dibuat dengan warna yang lebih gelap, dengan warna hue sebagai warna dasar, tone dan shade sebagai shadow, serta bagian lengan yang transparan diberi warna tint tone dan putih. Tambahkan layer di bagian bawah sketsa transparan, rename menjadi warna dasar non-transparan atau tone. Pilih brush watercolor pensil untuk pewarnaan. Blok keseluruhan badan gaun dengan warna tone. Tambahkan layer di bagian atas layer warna dasar, lalu rename dengan tulisan shadow non-transparan atau shade. Gores brush di bagian lekukan. Tambahkan layer di bagian atas layer shadow non-transparan atau shade dan rename menjadi highlight non-transparan atau hue. Kemudian gores dengan area yang lebih kecil di atas warna shade tadi dengan warna hue untuk memberikan highlight namun tidak terlalu terang. Tambahkan layer di bagian atas layer highlight atau hue, lalu rename menjadi warna dasar transparan atau tint. Kunci dari pewarnaan bahan transparan adalah dengan mengatur transparasi atau opacity. Blok bagian lengan dengan warna yang paling terang. Goreskan dengan opacity yang rendah sekitar 50. Tambahkan layer di bagian atas layer warna dasar transparan atau tint. Lalu rename shadow transparan atau hue. Goreskan brush pada bagian lekukan dan tepi lengan untuk memberikan kesan lebih gelap. Tambahkan layer di atas layer shadow transparan atau hue dengan layer highlight transparan atau putih. Nonaktifkan layer sketsa transparan. Tambahkan layer di bagian bawah layer sketsa transparan, rename menjadi finishing. Finishing menggunakan warna shade, yaitu warna yang lebih gelap dari warna keseluruhan gaun dengan brush yang berukuran kecil, untuk membedakan antara background dan warna busana. Inilah hasil jadi pewarnaan tekstur bahan transparan. Pewarnaan tekstur bahan berkilau. Mari kita buat sketsa gaun untuk bahan berkilau. Untuk color palette-nya, kita pilih brush jenis Deep and Soft terlebih dahulu. Lalu untuk warna-warnanya, kita menggunakan warna magenta dengan menerapkan color tone yaitu putih, hue, tone, shade, dan warna lain yaitu warna ungu. Warna dress menggunakan warna hue sebagai warna dasar, tone dan shade sebagai shadow, serta putih dan ungu sebagai highlight. Tambahkan layer di bagian bawah sketsa berkilau. Rename menjadi warna dasar atau hue. Pilih brush jenis watercolor pensil untuk pewarnaan. Blok keseluruhan badan gaun dengan warna hue. Tambahkan layer di bagian atas layer warna dasar, lalu rename dengan tulisan shadow 1 atau tone. Aktifkan force fit dan gambar lekukan dengan bentuk lurus dan lancip. Tambahkan layer di bagian atas layer shadow 1 atau tone dan rename menjadi shadow 2 atau shade. Tambahkan layer di bagian atas layer shadow 2 atau shade, lalu rename menjadi highlight 1. Kunci dari pewarnaan bahan berkilau adalah kilau yang dibentuk dari brush berwarna putih. Tambahkan layer di bagian bawah layer highlight 1, lalu rename highlight 2. Dan goreskan di beberapa bagian saja dengan warna yang berbeda dengan warna busana, namun masih senada. Misalnya gaun berwarna merah. Warna tambahan yang dapat digunakan sebagai highlight yaitu orange. Atau gaun berwarna biru, diberikan sentuhan sedikit dengan warna hijau. Nonaktifkan layer sketsa berkilau.
Tambahkan layer di bagian bawah layer sketsa berkilau, rename menjadi finishing. Finishing menggunakan warna shade. Kita juga bisa menggunakan fitur blur sebagai blending sesuai kebutuhan, agar gradasi warna satu dengan warna lainnya tidak terlihat begitu kontras dan lebih natural. Inilah hasil jadi pewarnaan tekstur bahan berkilau. Pewarnaan tekstur bahan rajut. Mari kita buat sketsa face-nya. Di sini kita gambar bentuk-bentuk bulat benang sebagai motifnya. Pilih color palette-nya menggunakan brush Deep Pen Soft. Di sini saya memilih warna ungu pastel dengan menerapkan color tone sebagai berikut: tint, hue, tone, dan shade. Warna face menggunakan warna tint sebagai warna dasar, hue dan tone sebagai shadow, serta shade sebagai outline. Tambahkan layer di bagian bawah sketsa rajut, rename menjadi warna dasar atau tint. Pilih brush jenis watercolor pencil untuk pewarnaan. Blok keseluruhan face dengan warna tint. Tambahkan layer di bagian atas layer warna dasar, lalu rename dengan tulisan shadow 1 atau hue. Warnai dengan ukuran brush yang kecil di bagian lekukan benang-benang. Tambahkan layer di bagian atas layer shadow 1 atau hue, dan rename menjadi shadow 2 atau tone. Timpa shadow 2 dengan ukuran brush yang lebih kecil. Atur transparasi layer sketsa rajut di angka 10. Tambahkan layer di bagian bawah layer sketsa rajut, rename menjadi finishing menggunakan warna shade. Perjelas bagian-bagian yang lebih gelap. Inilah hasil jadi pewarnaan tekstur bahan rajut. Pewarnaan tekstur bahan motif kotak-kotak. Pilih warna untuk color palette-nya. Di sini saya memilih warna putih, hue, tone, shade, dan warna lain yaitu kuning. Warna rok menggunakan warna kuning sebagai warna dasar, warna hue, tone, dan putih untuk warna motifnya, serta shade untuk shadow bagian lipit rok. Tambahkan layer di bagian bawah sketsa motif. Rename menjadi warna dasar. Pilih brush jenis watercolor pencil untuk pewarnaan. Blok keseluruhan rok dengan warna kuning. Tambahkan layer di bagian atas layer warna dasar, lalu rename dengan tulisan motif atau hue. Buat motif horizontal dan vertikal dengan brush berukuran 35 berwarna pink secara keseluruhan dan mengikuti arah lipatannya. Tambahkan layer baru di atas layer motif atau hue dan rename menjadi motif atau tone. Warnai di bagian kotak-kotak kecil dengan brush berukuran 20 dengan warna yang lebih gelap. Serta tambahkan garis dengan warna yang sama berukuran 15 untuk memperkaya motif. Tambahkan layer baru di atas layer motif atau tone dan rename menjadi motif atau putih sebagai detailing motif dengan menambahkan garis putih berukuran 15. Tambahkan layer di bagian bawah layer sketsa motif dan rename layer menjadi finishing. Finishing ini menggunakan warna shade di bagian lipit dan lekukan dengan mengatur opacity antara 40 hingga 100. Inilah hasil jadi pewarnaan tekstur bahan motif kotak-kotak. Terima kasih, semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian semua.